warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aulia dari kelas B Akuntansi S1 dengan NIM 24090150019. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai kalimat efektif. Nah, terlebih dahulu kita akan membahas apa sih dari kalimat efektif itu. Nah, jadi kalimat efektif adalah kalimat yang mudah dipahami oleh orang lain dengan cepat. Kalimat ini dapat berupa lisan maupun tulisan. Kalimat efektif ini disusun menggunakan kaidah bahasa sehingga mudah untuk dipahami dan dapat membuat pembaca tidak kebingungan. Nah, sampai di sini mungkin bisa dipahami mengenai pengertian dari kalimat efektif. Nah, kita lanjut. Mengapa sih kita perlu mengetahui kalimat efektif itu? Jadi, ada beberapa alasan mengapa kita perlu mengetahui ataupun mempelajari kalimat efektif. Nah, yang pertama itu mempercepat proses komunikasi. Seperti waktu yang efisien, di mana kalimat efektif dapat menghemat waktu pada saat berkomunikasi karena penggunaan kata yang tidak rumit. Nah, yang kedua, memiliki peran penting dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, komunikasi formal dan informal. Nah, kalimat efektif ini sangat relevan dalam semua jenis komunikasi, mulai dari komunikasi formal maupun informal, sehingga dapat memfasilitasi proses interaksi sosial yang harmonis. Nah, yang ketiga, mencegah kesalahpahaman. Kalimat efektif ini dapat menghindari dari kesalahpahaman karena penggunaan katanya yang tepat dan struktur yang logis. Nah, terdapat beberapa syarat dalam kalimat efektif. Yang pertama itu kesatuan. Kesatuan ini merupakan ide pokok dalam kalimat efektif. Contoh kalimat yang tidak jelas kesatuannya yaitu mahasiswa tahun ini mengikuti program Kampus Merdeka. Kemudian, contoh kalimat yang jelas kesatuannya yaitu tahun ini mahasiswa mengikuti program Kampus Merdeka. Kemudian yang kedua itu kepaduan, di mana terjadinya hubungan yang padu antara unsur-unsur pembentuk kalimat. Nah, contoh kalimat yang tidak jelas kepaduannya yaitu saya punya buku baru saja dipinjam oleh Kindi. Nah, contoh kalimat yang jelas kepaduannya yaitu buku itu dipinjam oleh Kindi. Selanjutnya yang ketiga itu keparalelaan, merupakan unsur-unsur yang sama posisi, pola, unsur kata, ataupun frasa yang digunakan dalam sebuah kalimat. Contoh yaitu tugas dosen mengajar, mengabdi kepada masyarakat, dan penulisan artikel. Nah, perbaikannya yaitu tugas dosen mengajar, mengabdi kepada masyarakat, dan menulis artikel. Kemudian yang keempat itu ketepatan, di mana kesesuaian pemakaian unsur-unsur untuk membangun suatu kalimat sehingga terbentuk pengertian yang utuh dan pasti. Contohnya, mahasiswa itu memang tekun belajar dari pagi sehingga sore. Perbaikannya, mahasiswa itu memang tekun belajar dari pagi hingga sore. Kemudian yang kelima itu kehematan. Ini berupaya untuk menghindari penggunaan kata yang tidak perlu. Contohnya, agar supaya tertib pengumpulan tugas melalui Syam-Oke. Nah, perbaikannya yaitu agar tertib pengumpulan tugas melalui Syam-Oke.